Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatan Akasya Putra akan memaparkan draft sementara paper yang mengangkat topik perancangan UI UX aplikasi Payo Pemandu Wisata Palembang menggunakan metode design thinking. Pada pemaparan ini saya akan memaparkan hingga pada bagian literatur review atau studi literatur. Baik, pertama akan dimulai pada bagian pendahuluan, yaitu pada latar belakang. Eh, Latar belakang dari penyusunan paper ini adalah dikarenakan adanya potensi yang besar pada pariwisata Kota Palembang. Pariwisata ini mencakup pada wisata alam, wisata religi, dan wisata kuliner yang menjamur di Kota Palembang. Namun, besarnya potensi ini masih menyulitkan wisatawan karena kesulitannya menemukan lokasi wisata yang akurat berdasarkan preferensi dari wisatawan itu sendiri. Berdasarkan data dari Kemenparekraf pada tahun 2023, setidaknya ada 70% wisatawan domestik yang lebih memilih aplikasi mobile untuk mencari informasi wisata. Inilah yang menandakan bahwa digitalisasi pariwisata semakin berkembang. Namun, ada tantangan dan masalah yang muncul dari hal ini karena aplikasi yang ada belum optimal dalam memberikan pengalaman pengguna yang interaktif, terkhusus pada pariwisata di Kota Palembang. Kemudian, selain latar belakang, terdapat juga permasalahan yang mana wisatawan itu mengalami kendala atau kesulitan dalam mencari informasi yang akurat mengenai lokasi wisata, entah itu review, akses kendaraan, harga tiket retribusi dan semacamnya itu tidak memiliki informasi yang akurat yang menyebabkan ada kegelisahan dari wisatawan dan keraguan untuk melakukan eh, pariwisata di Kota Palembang. Banyak aplikasi sebenarnya yang sudah eh, dalam konteks pemandu wisata. Namun masih ada kekurangan, poin-poin kekurangan pada aplikasi ini seperti masih kurang interaktif kepada pengguna, kurang personalisasi, dan navigasi yang berbasis lokasi yang belum optimal. Kemudian atas latar belakang dan permasalahan yang muncul, ditetapkanlah sebuah tujuan. Tentu ini bukan tujuan dari penelitian ini, yaitu merancang UI UX aplikasi pemandu wisata Payo berbasis design thinking untuk meningkatkan pengalaman pengguna agar dapat lebih interaktif, intuitif, dan sesuai dengan preferensi pengguna. Jadi latar belakang dan permasalahan tadi kami ramu, kami simpulkan sebagai dasar tujuan penelitian ini. Kemudian penelitian kami itu memiliki novelty yang mana pada penelitian ini penerapan posisi iteratif dalam desain antarmuka dilakukan yang mengutamakan kebutuhan pengguna sejak dari tahap awal hingga tahap akhir, yaitu pada pengembangan aplikasi, sehingga diharapkan aplikasi ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan aplikasi wisata berbasis mobile yang lebih efektif dan efisien tentunya, dan memberikan eh, dampak positif bagi para calon wisatawan di kota Palembang ini. Kemudian lanjutkan pada tinjauan literatur. Di sini kami tentunya memerlukan data-data penelitian serupa sebelumnya, baik dari objek hingga dari metode. Di sini kami sudah cukup banyak mencari uh, penelitian-penelitian sebelumnya untuk
kami pelajari dan kami jadikan masukan, dan ini kami mengambil penelitian dari tahun 2023 hingga tahun 2024. Di sini saya akan memaparkan pertama itu dari penelitian Renwarin dan Jatmiko 2024, yang mana penelitian ini membahas terkait aplikasi K-Tour atau aplikasi pemandu wisata untuk Pulau K. Nah, di aplikasi dari di pengembangan atau penelitian aplikasi K-Tour ini dia menggunakan metode design thinking dalam penerapan metodenya dan memperoleh sistem usability scale atau SUS di angka 81. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Rani di tahun 2023 yang menerapkan itinerary itinerary planner dengan design thinking yang memperoleh SUS 82,17 dengan memberikan saran penelitian selanjutnya itu mengintegrasikan pada AI atau Artificial Intelligence. Kemudian yang ketiga, penelitian Aldi et al. Di tahun 2024 yang mana ini eh, merancang aplikasi wisata Wonokitri dengan mencapai skor SUS 88, yang mana di sini juga merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya untuk menggunakan pendekatan dan UX. Kemudian ada Anggardika et al. Tahun 2024 yang merancang aplikasi wisata Lombok menggunakan User Center Design atau UCD, tetapi di sini catatannya masih kurang dalam aspek interaktif dan estetika. Kemudian ada penelitian juga dari Handayani et al. Tahun 2023 yang menggunakan basis metode Human Center Design. Di sini diperoleh efisiensi kegunaannya 92%, tetapi terdapat catatan dan saran yaitu navigasi pada bagian navigasi masih perlu ditingkatkan kembali untuk meningkatkan fungsi dan efisiensinya. Akhir ada penelitian oleh Sandika dan Dewi di tahun 2024, yang mana Sandika dan Dewi merancang dan mengembangkan aplikasi boarding houses yang menggunakan fitur live community dan local guide. Yang tentunya ini memperoleh SUS senilai 85. Kemudian berdasarkan penelitian sebelumnya dan rencana penelitian kami, didapatkanlah kesenjangan dan kontribusi penelitian yang mana evaluasi dengan SUS dan UIKI ini menunjukkan bahwa sebagian besar aplikasi ini sudah berkinerja dengan apik, dengan baik, sesuai dengan tujuan pengembangannya, tetapi masih diperlukan interaktivitas dan personalisasi berbasis AI untuk ditingkatkan. Tentunya peningkatan ini untuk memberikan pengguna itu kenyamanan dan kemudahan. Jadi, strategi yang ditetapkan oleh kami dalam pengembangan atau perancangan aplikasi Payu ini tentunya harus mencoba proses yang sebelumnya telah diterapkan, dan tentunya yang diterapkan sudah sangat baik untuk membuatnya lebih inovatif dan terkini untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih baik. Sehingga diharapkan setelah kami meninjau kembali penelitian-penelitian sebelumnya, melihat skor-skor pengujian dan melihat saran-saran pengembangan selanjutnya, diharapkan kami pada penelitian ini bisa memberikan hasil yang lebih baik dan lebih membantu dan memudahkan pengguna, khususnya dalam konteks pariwisata di Kota Palembang. Mungkin demikian yang dapat saya paparkan pada pemaparan draft sementara dari paper kami. Saya ucapkan terima kasih.
dan mohon maaf bila ada kesalahan. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.